Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran Ibu Nurani. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menentukan himpunan, penyelesaian, atau akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Namun sebelum memulai, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas 9 contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita diminta untuk carilah himpunan penyelesaian dari contoh soal berikut ini. Kita pelajari mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, 4x kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Ini adalah bentuk baku dari persamaan kuadrat. Langkah yang kita bisa ambil adalah menentukan FEB dari bilangan yang ada ya. 45x kuadrat tambah 18x sama dengan 0. Di sini kita tuliskan kembali bentuknya 45x kuadrat tambah 18x. Kita cari FEB-nya yaitu 9x. 45x kuadrat bagi 9x berarti di sini 5x. Kemudian 18x bagi 9x berarti 2. Nah, karena di sini tanda tambah atau plus, kita tuliskan lagi plus. Maka kita di sini akan mendapatkan dua penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama Ibu punya 9x sama dengan 0 atau di sini ada 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 0 per 9, x sama dengan 0. Kemudian di sini Ibu punya 5x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2 per 5, 0. Selanjutnya, Ibu punya contoh yang kedua, yaitu 25p kuadrat min 100 sama dengan 0. Kita identifikasi permasalahannya ya. Karena bentuknya sudah baku, di sini bagian depannya adalah bilangan kuadrat dan bagian belakangnya bilangan kuadrat. Kemudian ada tanda negatif di bagian tengah. Berarti ini disebut dengan selisih 2 kuadrat. Nah, bagaimana selisih 2 kuadrat penyelesaiannya? Kita tulis kembali. 25p kuadrat min 100 sama dengan, karena selisih 2 kuadrat, berarti pasti bilangannya angkanya sama. Tapi atau variabelnya sama, tapi di sini yang depan tanda positif, yang belakang tanda negatif. Kita lihat, akar dari 25 adalah 5, akar dari p kuadrat adalah p, akar dari 100 adalah 10. Maka cukup kita tuliskan di sini 5p plus 10, kemudian 5p min 10. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Tentukan akar-akarnya ya. Maka 5p tambah 10 sama dengan 0, atau di sini 5p min 10 sama dengan 0. Kita tuliskan kembali 5p sama dengan min 10, maka p sama dengan min 10 per 5. P-nya adalah min 2. Selanjutnya di sini ada 5p sama dengan 10. P adalah 10 per 5, maka nilai P-nya adalah 2. Nah, kita dapatkan di sini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan di contoh 3. Untuk contoh 3, di sini kita udah dapatkan bentuk bakunya ya. Bentuk baku dari persamaan kuadrat, yaitu a kuadrat min 16a plus 64. Tapi kita amati dulu bagian depan dengan bagian yang belakang. Nah, ini karena bilangan kuadrat. Ingat, kalau bilangan kuadrat dua-duanya depan dengan belakang. Kita cek terlebih dahulu tapinya untuk bagian tengahnya. Kita cek akar dari a kuadrat adalah a, akar dari 64 adalah 8. Kita cek bagian tengahnya. Ingat rumusnya ya. Min 2 kali bagian depan A kali bagian 8, bagian belakang 8. Maka kita dapatkan min 2 kali A kali 8 adalah min 16A. Sudah cocok ya? Maka kita tuliskan kembali A kuadrat min 16A tambah 64. Maka kita dapatkan bilangannya adalah A
seperti ini ya. Maka di sini karena angkanya sama, maka di sini penyelesaiannya hanya ada satu. A sama dengan A min 8 sama dengan 0, maka kita dapatkan A sama dengan 8. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah 8. Lanjut kembali di contoh keempat. Kita contoh 4, amati dulu bagian depan dengan bagian belakang. Bagian depannya adalah bilangan kuadrat, sementara bilangan bagian belakangnya adalah bukan bilangan kuadrat. Kalau bukan, maka kita pakai langkah 1, yaitu cari 2 bilangan ya. Cari 2 bilangan, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 17, sementara kalau kita kalikan hasilnya adalah 30. Kemudian langkah yang kedua, kita cari faktor dari. Cari faktor dari 30. Kita lihat 30, faktor dari 30 bagi 1 berarti 30 kan? 30 bagi 2 itu 15. Kemudian 30 bagi 3 berarti kita dapatkannya 10. Kita cari kombinasi antara 130, 215, 310 yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 17. Berarti yang mana nih? Berarti kita dapatkannya yang ini ya, 2 dan 15. Nah, maka kita tuliskan kembali di sini ya. Y kuadrat tambah 17Y tambah 30 sama dengan bilangannya adalah Y tambah 2 Y tambah 15 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana akar-akarnya? Maka kita boleh tuliskan Y tambah 2 sama dengan 0 atau Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan min 15. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 15 dengan min 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di contoh 5 ya. Untuk contoh 5, di sini Ibu punya bilangannya adalah 7T kuadrat tambah 3T min 10 sama dengan 0. Ini sama langkahnya seperti nomor 1 dan nomor 2, namun bedanya adalah di koefisiennya adalah koefisien dari T kuadratnya adalah 7. Kita lihat langkah 1, cari 2 bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 33. Kalau dikalikan hasilnya adalah 7 kali min 10. Itu min 70. Langkah kedua berarti cari faktor dari min 70 gitu ya. Kita cari dulu biar mudah. Kita cari faktor dari 70. 70 bagi 1, 70. 70 bagi 2, 35. Antara faktor-faktor ini mana kombinasi yang menghasilkan bilangannya adalah 33. Tapi di sini kita lihat faktor dari negatif 70. Maka ada salah satunya bilangannya adalah negatif. Yang mana negatif? Kemungkinannya ini ya. 2 dengan 35. Berarti yang negatif yang mana nih? Biar hasilnya 33. Maka yang negatif adalah min 2. Oke, kita tuliskan kembali 7T kuadrat tambah 33T min 10. Nah, ini jangan lupa kita ubah dulu ya bentuknya. Jadi bentuk dua buah kurung di sini. Jangan lupa kalau 7T kita tuliskan 7T. Kemudian di bawahnya angka 7. Baru masukkan angkanya. Di sini min 2, kemudian di sini 35, berarti di sini plus 35. Seperti itu. Mana yang bisa dibagi angka 7? Berarti yang bagian sebelah kanan ya. Maka kita tuliskan
7T min 2. Satu lagi adalah 7T bagi 7 ya, maka 7T-nya 7T bagi 7, maka bilangannya adalah T. 35 bagi 7, maka bilangannya adalah 5. Nah, kita cari akar-akarnya, maka 7T min 2 sama dengan 0, atau di sini T tambah 5 sama dengan 0 gitu ya. 7T sama dengan min 2, T sama dengan, di sini positif 2 ya, maka T sama dengan 2 per 7. Satunya lagi T sama dengan min 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5,2 per 7. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dari contoh 1 sampai dengan contoh ke-5. Kita lanjutkan. Di sini Ibu punya contoh 6. Untuk contoh 6, perhatikan baik-baik. Ternyata di sini bentuknya belum baku. Nah, maka kita harus ubah dulu menjadi bentuk baku. Pertama, kita kali pelangi ya. 3 kali A, berarti 3A. Kemudian 3 kali min 5, berarti min 15. Sama dengan A kali A, berarti kita dapatkan A kuadrat. A kali min 1, berarti di sini min A, min 15. Karena A kuadratnya bernilai positif, maka yang ada di ruas sebelah kiri, semuanya kita ubah menjadi di ruas sebelah kanan dengan mengurangi 3A dengan menambahkan 15 gitu ya. A kuadrat min A tambah minus 3A, kemudian min 15 tambah 15 sama dengan 0 ya. Ini min. A kuadrat, kita tuliskan lagi A kuadrat, min A, min 3A, berarti kita dapatkan min 4A. Min 15 tambah 15 berarti 0, sama dengan 0. Ini udah menjadi bentuk baku ya. Karena sudah kita ubah menjadi bentuk baku, tinggal kita cari pemfaktorannya. Kita gunakan FEB kembali. Di sini ada A kuadrat min 4A sama dengan FEB-nya, berarti di sini kita dapatkan A. Maka A kuadrat bagi A, min 4A bagi A adalah min 4. Maka di sini kita dapatkan dua akar ya. Kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya ada 2 buah akar. Yang pertama berarti A sama dengan 0 atau A min 4 sama dengan 0. A sama dengan 4. Di sini himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Kemudian contoh yang ke-7, di sini ada X plus 7 kuadrat sama dengan 64. Di sini mungkin agak sedikit kebingungan, tapi kita ubah dulu langkahnya pelan-pelan, insya Allah kita bisa selesaikan. Kita ubah dulu menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, bentuk umum dulu. Maka kita ubah bentuknya menjadi X tambah 7 kuadrat min 64 sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita ubah lagi. Lihat, kalau kita lihat ini ternyata menjadi selisih 2 kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat. Karena ini 64 adalah bilangan kuadrat. X plus 7 ini juga adalah bilangan kuadrat. Maka kita cari bentuknya. 7 X tambah 7 kuadrat, maka akarnya menjadi X tambah 7 ya. Kemudian akar dari 64 adalah 8. Nah, karena ini selisih 2 kuadrat, selisih 2 kuadrat. Nah, kita tuliskan kembali X tambah 7 kuadrat min 64 sama dengan, maka di sini kita sediakan 2 kurung. Yang satu bilangannya positif, yang satu bilangannya negatif. Lihat bagian belakangnya dulu, boleh kita tuliskan di sini 8. Di sini juga 8, bagian depannya adalah X plus 7, X plus 7. Maka kita dapatkan X tambah 15, yang ini adalah X minus 1 ya. Maka akar-akarnya gimana? X tambah 15 sama dengan 0, atau
X min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan min 15 dan X sama dengan 1. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah min 15,1. Selanjutnya, di sini Ibu punya 3x kuadrat sama dengan 75. Kita bisa siasati karena 75 ini bisa dibagi oleh 3, maka kedua ruas kita bagi ya. Kita bagi 3. Kita bagi 3, 3x kuadrat bagi 3, maka kita dapatkan x kuadrat. Kemudian 75 bagi 3 adalah 25. Ini belum bentuk baku. Bagaimana bentuk bakunya? Berarti kita kurangkan 25 di ruas kanan, kita kurangkan 25 di ruas sebelah kiri. Maka kita dapatkan x kuadrat min 25 sama dengan 0. Lagi-lagi kita ketemu lagi selisih 2 kuadrat ya. Ini adalah selisih 2 kuadrat, maka kita dapatkan akar dari x kuadrat yaitu x, akar dari 25 itu 5. Ya. Nah, di sini kita tulis kembali x kuadrat min 25 sama dengan sediakan 2 buah kurung. Di sini x positif 5, ini x negatif 5 ya. Maka akar-akarnya bagaimana? X tambah 5 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan x sama dengan min 5 atau x sama dengan 5. Seperti ini. Maka di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 5,5. Dan contoh soal yang terakhir, di sini Ibu punya 16p kuadrat min 40p min 25. Kita ubah menjadi bentuk baku, maka 16p kuadrat min 40p positif 25 sama dengan 0. Kita amati bagian depan dengan bagian belakangnya, ini adalah sama-sama bilangan kuadrat. Maka kita bisa ubah akar dari 16 itu berarti 4, akar dari p kuadrat itu p, akar dari 25 itu 5. Lihat bagian tengahnya di sini min 40p. Ingat lagi rumus pada bentuk ketiga ya. Min 2 kali p kali belakangnya 5. Apakah ini 4 ya? 4p. Kayak lebih jelas ya. Min 2 kali 4p kali 5. Apakah hasilnya 40? 2 kali 4 20, 20 kali 2 kali 4 8, 8 kali 5 yaitu 40 atau min 40 ya. Berarti sudah sesuai ya. Maka kita boleh tuliskan kembali di sini bentuknya 16p kuadrat min 40p tambah 25. Maka bentuknya adalah di sini 4p, tulis 4p karena ini negatif berarti min 5 kuadrat ya, seperti ini. Kemudian maka akar-akarnya gimana? 4p min 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 4p sama dengan 5 dan p adalah 5/4 seperti ini ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5/4. Demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Dari contoh soal 1 sampai dengan contoh soal 9 sudah dibahas tuntas. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.